Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Reza Agustin dengan NIM 43122120035. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PDX dengan produk kue pie susu kukus untuk memenuhi tugas aspek kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Wibowo Prayoga Kusuma. Kemudian kita masuk ke problem atau opportunity. Yang pertama yaitu konteks. Masalah ini terjadi saat konsumen mencari variasi atau alternatif dari produk kue pie yang sudah ada, namun tidak menemukan opsi yang memuaskan dalam hal inovasi rasa dan juga pembuatan. Lalu ada problem, di mana penyebab utama masalah ini adalah kurangnya eksplorasi dalam menciptakan produk pie dengan metode baru yang lebih sehat, serta kurangnya perhatian terhadap tren konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan. Yang selanjutnya yaitu alternatives. Saat ini pelanggan cenderung membeli kue pie konvensional meskipun mereka tidak sepenuhnya puas atau mereka mencoba membuat pie sendiri di rumah dengan bahan yang sehat namun memakan waktu dan juga usaha. Lalu ada customer. Masalah ini paling sering dialami oleh konsumen muda, yaitu rentan usia 18-35 tahun yang peduli pada kesehatan, memiliki daya beli tinggi, dan juga mencari produk yang unik. Lalu ada emotional impact, di mana konsumen merasa kecewa dengan pilihan yang terbatas dan terkadang frustasi karena harus berkompromi dengan kualitas atau cita rasa. Kemudian ada quantifiable impact, di mana konsumen yang beralih dari produk biasa ke pie susu kukus dapat menikmati 30% lebih sedikit konsumsi kalori per porsi dan mengurangi resiko konsumsi bahan pengawet sebanyak 50%. Lalu ada alternatif shortcomings, di mana alternatif ini seperti kue pie konvensional yang memiliki kandungan kalori lebih tinggi, bahan yang kurang sehat, dan metode pembuatan yang kurang ramah lingkungan. Dengan membuat sendiri juga memerlukan waktu dan keterampilan yang tidak semua orang miliki. Kemudian kita masuk ke dalam problem interview dan survey result. Yang pertama yaitu how many customer did you interview? Kurang lebih ada 50 orang yang sudah memberikan pendapat mereka mengenai produk pie susu kukus ini. Kemudian kita masuk ke dalam problem interview produk pie kue susu kukus ini. Lalu ada how many of them agree this is a problem and wants a solution. 70% dari responden menyatakan bahwa mereka tertarik dengan konsep pie susu kukus ini yang sangat menarik dan berbeda dari pie konvensional. 20% responden menyatakan masih ragu tetapi tertarik untuk mencoba. Kemudian yaitu how many of them said they don't need a new solution. Ada 10% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan inovasi baru dalam produk pie susu. Berikut adalah hasil dari survei yang sudah saya lakukan dari 50 customer. Lalu ada size of market, di mana how to calculate market size. Yang pertama yaitu start with the total addressable market atau bisa disebut dengan TAM, di mana mengacu pada total permintaan pasar untuk produksi pie susu kukus jika tidak ada batasan kompetisi atau logistik. Berdasarkan data industri makanan dan minuman, pasar kue dan pastry di Indonesia bernilai sekitar 1 miliar per tahun. Yang kedua yaitu take your target market atau SAM. With that SAM adalah bagian dari TAM yang dapat dijangkau berdasarkan demografi dan geografi yang sesuai dengan target pasar kami. Berdasarkan segmentasi pelanggan yang tertarik pada produk inovatif dan sehat, kami memperkirakan dapat menjangkau 10% dari TAM, yaitu sekitar 100 juta. Kemudian ada searchable attainable market atau SOM. SOM merupakan estimasi bagaimana pasar yang dapat direbut dalam waktu dekat dengan strategi pemasaran yang efektif, dengan mempertimbangkan tingkat persaingan dan potensi penetrasi pasar.
kami menargetkan untuk mencapai 5% dari saham, yaitu sekitar 5 juta. Lalu ada customer persona, di mana ini adalah salah satu customer yang memberikan review, yaitu dia merupakan mahasiswa yang gemar berkuliner, apalagi mencoba hal baru dan unik. Dengan usia 18 tahun, berlokasi di Jakarta. Goals yang dia inginkan yaitu menemukan inovasi unik dan modern dari produk kue pie, misalnya kue pie susu kukus ini yang tidak hanya unik dan modern namun juga memiliki rasa yang lezat. Frustration, kurangnya variasi kue yang inovatif dan sehat di pasaran. Bio, dengan kegemaran berkuliner membuat dia ingin mencoba merasakan inovasi dari menyantap kudapan kue pie susu yang metodenya dikukus. Ini membuat sangat antusias dalam mengeksplor kudapan yang unik dan lezat. Ia merasa bosan dengan variasi kue pie yang biasa, yang hanya dipanggang. Dengan adanya kue pie susu kukus ini memberikan opsi baru untuk menikmati kue pie. Lalu kita masuk ke dalam value proposition canvas. Yang pertama yaitu the gain creators, yang dimana satu memberikan pengalaman rasa baru dalam menikmati pie susu kukus, yang kedua mendorong kesadaran akan produk lokal berkualitas dan mendukung UMKM, yang ketiga menawarkan layanan pembelian secara online dan pengiriman cepat guna kemudahan pelanggan, yang keempat pilihan rasa yang bervariasi dan menarik berbagai segmen pelanggan. Lalu ada produk atau service, yaitu pie susu kukus yang menggunakan metode inovatif untuk tekstur lembut, menggunakan bahan yang berkualitas tanpa pengawet. Pemesanan bisa dilakukan secara online maupun langsung. Yang ketiga yaitu painkillers, yaitu menggunakan metode dikukus sehingga menghasilkan tekstur yang lembut, bahan berkualitas tanpa bahan kimia berbahaya, dan juga harga yang kompetitif dengan bahan premium. Lalu ada gains, yang pertama tekstur pie yang lembut dan moist karena prosesnya dikukus, yang kedua mendukung ekonomi lokal dengan menggunakan bahan dari petani lokal, dan tiga ragam varian rasa yang inovatif seperti coklat, original, matcha, dan keju. Lalu ada jobs, di mana mencari cemilan atau makanan ringan yang enak dan inovatif, menginginkan makanan sehat dan tanpa pengawet, menginginkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu pans, yaitu pie susu biasa terkadang terlalu manis dan juga keras karena dipanggang. Tidak semua pie susu menggunakan bahan yang sehat. Pie susu di pasaran kurang memiliki inovasi dalam tekstur dan model pembuatannya. Lalu kita masuk ke dalam competition analysis. Yang pertama yaitu benefit. Benefit ini terdiri dari produk, price, branding channel, packaging, market review, unique value proposition atau UVP. Lalu ini berisi perbandingan dari kue pie biasa dan juga keunggulan dari pie susu kita. Yang pertama dari pie susu Bali, di mana pie susu ini dipanggang secara klasik dengan harga menengah. Branding channelnya yaitu khas oleh-oleh dari Bali, packaging tradisional plastik sederhana, market review populer sebagai oleh-oleh khas Bali, unique value proposition atau UVP-nya kelezatan klasik dan otentik. Lalu ada pie susu asli enak, dimana pie susu dengan varian rasa yang banyak, dengan harga menengah, distribusi besar di pasar, kemasan sederhana mudah dibawa, banyak dibeli karena harganya terjangkau, pie susu dengan harga ekonomis dan banyak variasi. Lalu ada pie susu modern, dimana pie ini memiliki banyak topping dengan harga yang lebih ekspensif, premium, lalu premier eksklusif, elegan eksklusif, digemari segmen premium dan pie susu dengan topping unik dan tampilan menarik. Lalu keunggulan dari pie susu kita yaitu pie susu dengan cara dikukus
yang membuat tekstur menjadi lebih lembut dan creamy dengan harga menengah lebih tinggi dari pay susu biasa karena menggunakan bahan-bahan yang premium, menekankan keunikan metode kukus dan kelembutan rasa, modern dan eco-friendly. Produk inovasi baru dengan target pelanggan yang menyukai tekstur lembut, pay susu dengan tekstur kukus, lembut dan menggunakan bahan organik. Land Canvas terdiri dari problem solution, unique value proposition, dan unfair advanced customer segment. Yang pertama yaitu problem, di mana banyak orang menyukai pie susu, tetapi versi panggang terkadang terlalu kering dan juga berminyak. Tidak semua orang memiliki oven untuk membuat pie susu sendiri. Pilihan cemilan yang lembut, sehat, dan terjangkau masih terbatas. Lalu yaitu solution, menggunakan metode kukus untuk penghasilan tekstur yang lebih lembut, menawarkan beberapa varian rasa menarik seperti coklat, keju, matcha, dan original. Produk dijual dalam kemasan minim yang praktis dan mudah dibawa. Bisa dibeli secara online dengan sistem pre-order untuk memastikan kesegarannya. Unique value proposition-nya yaitu pie susu kukus dengan tekstur lebih lembut, creamy, dan tidak dipanggang, lebih sehat karena tidak menggunakan minyak berlebih, dibuat dengan bahan berkualitas dan tanpa pengawet, kemasan ramah lingkungan, mengandung gaya hidup eco-friendly. Unfair advantage, produk inovatif yang belum banyak tersedia di pasaran, menggunakan metode kukus, memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Lalu ada fokus pada bahan yang alami dan kemasan ramah lingkungan, bisa dinikmati oleh segala usia. Lalu ada customer segments, pecinta kue dan dessert yang mencari varian baru, ibu rumah tangga dan anak-anak yang menginginkan cemilan sehat dan lembut, mahasiswa dan pekerja yang mencari snack praktis dan enak. Lalu ada MVP, di mana nama startupnya yaitu kue pie susu kukus, dan ini adalah logo kita. Lalu ada deskripsi singkat di mana pie susu kukus merupakan inovasi dari pie susu klasik yang dibuat dengan metode kukus yang menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan creamy dibandingkan dengan versi yang panggang. Lalu ada target pasar yaitu pecinta kue pie dan dessert yang mencari varian baru, konsumen yang menghindari makanan dengan menggunakan minyak berlebih. Lalu ada pelanggan yang menyukai makanan ringan premium dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu unique selling proposition atau USP, di mana tanpa oven, lebih sehat atau dikukus, bukan dipanggang, sehingga mengurangi penggunaan minyak dan lemak. Lalu ada tekstur lembut dan creamy, lebih lembut dibandingkan dengan kue pie susu biasa. Yang ketiga yaitu bahan berkualitas tanpa pengawet dan menggunakan susu murni telur segar. Yang ketiga yaitu komponen MPV, ada produk ukuran mini dengan diameter kurang lebih 6 cm untuk diuji coba di pasar, varian rasa original, coklat, matcha, dan keju. Proses produksi sederhana, di mana adonan dasar dibuat dari campuran tepung, telur, dan juga susu, dimasak dengan metode kukus dalam cetakan pie kecil. Yang kemudian yaitu strategi pemasaran awal, penjualan online, Instagram, WhatsApp, dan marketplace lokal. Lalu ada sampling dan juga pre-order, menawarkan tester kepada target pasar. Yang keempat yaitu validasi produk, mengumpulkan feedback dari pembeli pertama, melakukan survei kepuasan pelanggan, menguji daya tahan produk dalam penyimpanan. Kemudian ada sales plan, di mana customer sales funnel yaitu kue pie susu kukus.
TAM atau Total Addressable Market yaitu 1 miliar. Deskripsinya yaitu industri kue dan pastry di Jakarta. Leads atau SAM Serviceable Available Market dengan total 100 juta. Target pasar di kota besar usia 18-45 tahun. Opportunities atau prospect SOM Sociable Obtainable Market amount 5 juta dengan deskripsi 5% dari SAM yaitu 5 juta per tahun pertama. Kemudian ada customer adjust according to conversation from SAM amount 10.000 dengan deskripsi pelanggan yang puas dengan inovasi kue pie susu kukus. Kemudian lead generation cost 500, conversion costnya ada 8.000, total menjadi 8.500. Lead generation cost 500, conversion cost 8.000, total menjadi 8.500. Lead generation costnya 2.000, conversion cost 9.000 dengan total 11.000. Lalu kita masuk ke part paling akhir yaitu team composition, di mana saya sebagai team member pertama yaitu role atau posisinya sebagai CEO dengan tanggung jawab inovator produk dan strategi pemasaran. Lalu ada Nadia sebagai COO atau CTO dengan tanggung jawab yaitu ahli manajemen operasional dan pengembangan resep. Lalu ada Ana sebagai CFO atau CMO dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan dan strategi komunikasi. Sekian presentasi dari saya mengenai feedback produk saya yaitu kue pie susu kukus. Terima kasih.